Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rika Deoviarianti dari kelas 1B Akuntansi Sore dengan NIM 2102022716. Di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan apa saja pemahaman yang saya dapat dari mata kuliah pengantar ekonomi mikro. Nah, yang pertama ada ilmu ekonomi, yang artinya ilmu yang mempelajari tentang usaha-usaha manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang dihadapkan dengan kondisi seperti yang pertama ada kebutuhan manusia lebih banyak dan terbatas. Lalu yang kedua ada sumber daya sebagai alat pemuas kebutuhan dan sifatnya terbatas. Lalu selanjutnya bahan kajian dalam mata kuliah pengantar ekonomi mikro meliputi konsep dasar teori ekonomi, lalu selanjutnya teori permintaan dan penawaran serta harga keseimbangan, lalu teori perilaku konsumen, teori produksi, teori biaya dan keseimbangan perusahaan baik di pasar persaingan sempurna maupun tidak sempurna. Lalu sub pembahasan yang pertama ada ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi itu sendiri merupakan pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara sistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menenangkan gejala tertentu di bidang pengetahuan. Nah, selanjutnya ada masalah-masalah ekonomi dan sistem perekonomian. Nah, masalah ini dibagi menjadi dua, yaitu masalah pokok ekonomi modern dan masalah pokok ekonomi klasik. Jadi, masalah pokok ekonomi klasik dibagi menjadi tiga, yaitu masalah produksi, yang kedua masalah distribusi, dan yang ketiga masalah ekonomi. Lalu selanjutnya masalah pokok ekonomi modern dibagi menjadi tiga juga. Yang pertama ada barang dan jasa apa yang diproduksi dan seberapa banyak atau what. Lalu yang kedua ada bagaimana cara memproduksi barang tersebut atau how. Lalu yang ketiga ada untuk siapa barang tersebut diproduksi atau for whom. Selanjutnya ada pola kegiatan suatu perekonomian. Pola kegiatan suatu perekonomian itu sendiri merupakan bentuk aktivitas perekonomian yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat atau bahkan negara untuk meningkatkan kualitas ekonomi dari masa ke masa dan berlangsung secara kontinu. Selanjutnya ada mekanisme pasar permintaan. Nah, mekanisme pasar adalah cenderung ke dalam pasar bebas untuk terjadinya perubahan harga sampai pasar menjadi seimbang atau jumlah yang ditawarkan sama dengan jumlah yang diminta. Selanjutnya, permintaan pasar atau market demand merupakan penjumlahan permintaan individu di pasar pada harga yang diberikan. Nah, dalam ilmu ekonomi mendefinisikan permintaan sebagai kesediaan dan kemampuan kita sebagai konsumen untuk membeli barang atau jasa untuk setiap kombinasi harga yang diberikan. Nah, jadi permintaan dapat terjadi disebabkan oleh kenaikan harga dan kelangkaan di setiap daerah. Permintaan itu sendiri merupakan jumlah keseluruhan barang atau jasa yang ingin dibeli oleh konsumen atau pembeli pada berbagai tingkat harga. Jadi faktor yang mempengaruhi permintaan itu sendiri adalah harga barang tersebut. Pokok selanjutnya adalah prinsip dan kaidah mekanisme penawaran. Nah, penawaran dalam ilmu ekonomi adalah banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Lalu selanjutnya harga adalah senilai uang yang harus dibayar konsumen kepada penjual untuk mendapatkan barang atau jasa yang ingin dibeli. Dalam pemasaran, harga merupakan satuan terpenting. Nah, ini dikarenakan harga merupakan suatu nilai tukar dari sebuah produk atau jasa yang dinyatakan dalam sebuah moneter.
Selanjutnya, pergerakan kurva penawaran itu merupakan pergerakan yang terjadi di sepanjang kurva penawaran yang diakibatkan oleh perubahannya jumlah produk yang ditawarkan produsen kepada akibat dari perubahan harga produk tersebut. Lalu subpokok selanjutnya ada harga keseimbangan pasar. Harga keseimbangan pasar merupakan sebuah kondisi di mana barang yang ingin dibeli oleh pembeli memiliki harga yang sama dengan harga yang ditawarkan oleh penjual. Nah, harga keseimbangan pasar terbentuk karena adanya proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Perubahan keseimbangan pasar terjadi bila ada perubahan di sisi permintaan dan penawaran. Selanjutnya, jika faktor yang menyebabkan perubahan harga keseimbangan akan kembali ke titik awal. Subpokok selanjutnya ada konsep elastisitas. Jadi, elastisitas adalah perbandingan perubahan proporsional dari sebuah variabel dengan perubahan variabel lainnya. Dengan kata lain, elastisitas mengukur seberapa besar kepekaan atau reaksi konsumen terhadap perubahan harga. Nah, faktor-faktor dari konsep elastisitas ada yang pertama, kebiasaan konsumen, lalu penundaan penggunaan ketersediaan barang. Jadi, elastisitas penawaran merupakan istilah dalam dunia ekonomi untuk mendefinisikan pengaruh terhadap besar atau kecilnya level kepekaan perubahan jumlah barang yang ditawarkan terkait adanya perubahan harga dari barang tersebut. Lalu subpokok selanjutnya ada teori perilaku konsumen. Jadi, definisi dari teori perilaku konsumen adalah studi bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan menempatkan barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan mereka. Lalu faktor-faktor itu sendiri ada yang pertama sosial, yang kedua budaya, lalu yang ketiga pribadi, dan yang terakhir ada psikologis. Nah, model dari teori perilaku konsumen ada Pavlovian model. Subpokok selanjutnya ada teori produksi. Teori produksi itu sendiri merupakan teori yang menjelaskan hubungan antara tingkat produksi dengan jumlah faktor-faktor produksi dan hasil penjualan outputnya. Lalu teori produksi terdiri dari beberapa analisis mengenai bagaimana seharusnya seseorang pengusaha dalam tingkat teknologi tertentu mampu mengkombinasikan berbagai macam faktor produksi untuk menghasilkan sejumlah produk tertentu dengan seefisien